Tes tes. Ada suara? Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Sehat-sehat ya. Marga Mulia rame nih hari ini, alhamdulillah. Ada berapa? Ada 3, 5, 7, 8. 8 atau 9? 9. Jumlah seluruhnya berapa? 14 ya? Udah nambah ya, Marga Mulia? Yes. Semangat ya belajarnya ya, kan sudah dapat TV baru. Sudah dapat kursi, ya. Canggih loh kelas kalian. Ada nggak yang kayak gitu kelasnya di sekolah lain, di Garut? Ya. SMA ke Jatisari masih kemana ini? Hilang sinyal atau apa? Lagi kelempar ya, Bu Lia, Jatisari. Kemarin yang sudah, oh iya kelempar. Yang dari Marga Mulia yang sudah mengerjakan tugas kan kemarin hanya 4 orang, 3 orang ya. Iya. Yang selebihnya, belum dapat ya tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatisari. Sehat-sehat ya semua ya. Yang kemarin belum mengerjakan tugas yang Ibu berikan, mohon tunjuk tangan yang dari Marga Mulia. Berapa orang yang belum? Yang tugas yang kemarin yang aku dan dunia istimewaku. Laki-lakinya belum semua ya, berarti 4 orang. Kalau Jatisari? Jatisari nambah lagi enggak dari siswanya? Siswanya nambah lagi enggak? Udah, Ibu. Ada penambahan siswa enggak di Jatisari? Ada murid baru lagi. Jadi sekarang jumlahnya berapa? 15? Ya. Siapa murid barunya? Coba perkenalkan diri dulu. Hah? Kok banyak? 3 orang? 3 orang? Ini Bu. Siapa namanya? Desuryanti. Desuryanti. Terus siapa lagi? Nur Aisyah. Nur Aisyah udah. Udah Bu segitu. Desuryati. Yanti. Panggilannya Yanto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang nggak masuk siapa hari ini? Yang nggak masuk? Yang dari Jatisari yang nggak masuk siapa? Nge-freeze nih. Jatisari nge-freeze. Jatisari nge-freeze ya. Muncul lagi. Jadi anak-anak kemarin dari tugas yang Ibu berikan itu kan ada 3 kata ajaib ya di situ ya.
Ya. 3 kata ajaib. Nah, 3 kata ajaib itu nanti akan menjadi afirmasi buat kita dan dibacakan setiap kali kita akan mulai pelajaran BK. Ya. SMK Jatisari sudah mendengar? Iya, Bu. Ya, jadi 3 kata ajaib itu akan dibacakan secara bergantian ya oleh anak-anak. Ya, misalnya hari ini dari Nopi, minggu depannya dari Imam, berikutnya dari Astri, berikutnya dari Badru, berikutnya dari Siska, begitu ya. Nanti ibu yang tunjuk bergantian. Cara membacanya seperti apa? Jadi kita bilang membaca Bismillah dulu, kemudian kita ucapkan 3 kalimat ajaib, lalu diikuti oleh teman-temannya yang lain. Jadi misalnya Bismillahirrahmanirrahim, aku percaya diri, aku cantik, aku semangat untuk mengejar cita-citaku. Misalnya begitu ya. Apapun kalimatnya, yang lain akan mengikuti. Jadi masing-masing siapkan ya. Yang belum menulis aku dan dunia istimewaku juga tetap tulis tulis 3 kata ajaibnya. Nanti ibu fotoin ya draftnya yang kertas LKS kemarin supaya bisa dikerjakan oleh siswa-siswa yang belum sempat mengerjakan, yang waktu itu tidak masuk atau mudik. Sampai di sini paham anak-anak marga mulia? Kalau paham, tunjuk tangannya. Jatisari? Paham ya? Ya, yang belum nanti ibu kirim foto ininya LKS-nya ya, supaya dikerjakan. Nah, sekarang kalian akan mengenal kata-kata afirmasi. Ada yang tahu afirmasi itu apa? Terus jujurnya Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya, afirmasi itu bisa juga disebut sebagai doa ya, atau harapan atau keinginan kalian atau apa. Nah, itu disebutnya afirmasi. Atau bisa dibilang, coba dicatat dulu boleh. Afirmasi adalah pernyataan positif. Siapa yang masih kedengaran suaranya? Afirmasi adalah pernyataan positif yang diulang-ulang dengan tujuan membangun keyakinan, meningkatkan kepercayaan diri, atau mengubah pola pikir. Lagi ya. Laun-laun. Afirmasi adalah, atau ibu tulis aja ya. Iya, Bu, tulis. Tulis. Coba ibu dikte dulu deh. Afirmasi adalah pernyataan positif yang diulang-ulang. Bentar, Bu. Ya. Yang diulang-ulang. Dengan tujuan Apa, Bu? dengan tujuan membangun keyakinan, meningkatkan kepercayaan diri, Sinyalnya awan, Ibu. dan mengubah pola pikir.
boleh ditulis Ibu. Ditulis. Iya. Sinyalnya Ada yang Bu. sudah sampai? Ada yang sudah selesai? Dan ya. Belum. Soalnya kalau mau ditulis, ntar dulu Ibu aktifin ini dulu. Mas, mau apa ini? Saya Buat diri. Udah ayo orang bisa upload kan di ya Cacing, lele, juga sebut. Bu sebenarnya orang alien Bu. Kalau pernahnya Ada ya, alien. Nah deh. Yang diulang Yang diulang, bisa ulang. Yang diulang dengan ya. Ah, itu orang Your internet connection terbaca? Terbaca enggak? Baca. pernyataan bisa Nah, bagus. afirmasi adalah pernyataan Itu saya. dengan tujuan Afirmasi. dengan tujuan yang mantap. Tujuan membangun Pede dulu. membangun keyakinan. Terus apa lagi? Kamu lihat, kamu dengar? Iya, jawabannya dari sini. Percayaan diri dan Meningkatkan kepercayaan diri. tujuan lah tujuan ini. Ya. Alhamdulillah. Mana teh dilakukan ya? Oh, No, no. kita tadi jadi nama boleh bilang. Nah, di sini kan ada tulisan pernyataan positif ya. Yang dimaksud dengan pernyataan positif itu adalah satu, ini kita tidak boleh menggunakan kata jangan atau tidak. Atau tidak, atau enggak. Jadi misalnya nggak boleh bilang begini, misalnya aku jangan males lagi, aku jangan telat, gitu ya. Jadi tidak menggunakan kata jangan, tidak atau enggak. Terus yang kedua, kata sifat yang positif. Kata sifat yang positif itu apa saja? Kalau males itu positif atau negatif? Negatif. Jadi kalau lawannya males apa? Sehat. Rajin. Ya, kita pakai kata-kata rajin ya.
Jadi nggak boleh misalnya kita afirmasi supaya saya tidak telat lagi, supaya saya tidak malas lagi. Nah, itu supaya saya tidak malas itu diganti kalimat positif jadi apa? Supaya saya rajin, supaya saya tepat waktu masuk sekolah. Gitu ya. Harus pada kayak Sudah sampai sini? Sudah. Sudah ya. Jadi sudah paham ya yang dimaksud dengan afirmasi ini. Kata tidak, kata enggak. Kita akan membacanya secara bergantian. Nah, Tidak. Kedulatan. Saya tidak. sampai di sini ada pertanyaan? Boy. Kamu nanya apa? Pertanyaan. Nah, yang sudah menulis kalimat ajaib kemarin bisa menggunakan dari apa yang sudah ditulis. Tapi kalaupun mau diganti itu masih ada kesempatan ya. Jadi misalnya pas gilirannya siapa Astri atau Nopi untuk membacakan, terus kemudian saya mau ganti Bu dengan yang baru afirmasinya. Ya, itu diperbolehkan ya, dipersilakan untuk mengganti kalimatnya, kalimat ajaibnya. Ada 3 ya, Ya, Bu. ada 3 kalimat. Apa bedanya kalimat dan kata? Aku adalah kalian dunia Tidak full emosi. Kurang demi Apa bedanya kalimat dan kata? Coba yang dari Marga Mulia. Bedanya kalimat dan kata apa? Kan udah belajar literasi ya tadi ya. Belajar bahasa Indonesia. kalimatnya kan tulisan kalimatnya kan kata-kata ini. kata-kata mah itu jangan lama Koswara coba dari Marga Mulia, Koswara mana Koswara? Koswara baru ya? Seru apa itu baik? Seru apa itu baik? Hah? Ada. Kok nggak ada? Yang laki-laki ini Ibu mau panggil yang laki-laki soalnya. Yang laki-laki dari Marga Mulia siapa aja? Dodi, Imam, Ali, Badrun. Ali, mana Ali? Ali. Kalau Imam udah sering tuh Imam. Ya, Ali, Bu. ah, Bu. yang mana tunjuk tangan? Oh iya. Coba Ali, apa beda kata dan kalimat? Kata dan kalimat. Iya. Kalimat kalau kalimat itu satu jenis ya. Kalau kata paling itu satu. Gimana? Tidak tahu. Tidak tahu Bu. Kalau kata tadi apa kata? Beda di Bu. Kata bahasa yang memiliki arti. Kalimat itu arti itu. Apa? Kalimat gabungan kata. Atau jenis-jenis kata itu apa aja? Ada yang tahu?
Bayi mulut datang. Kata itu berfungsi sebagai penghubung ya, penghubung yang kalau digabungkan semua kata-kata itu menjadi kalimat. Kata itu ada berbagai jenis, ada tadi misalnya kata sifat. Nah, ini yang paling gampang ya. Kata sifat itu contohnya seperti apa? Jadi bahasa Indonesia. Kata sifat, gembira itu kata sifat bukan? Kata sifat. Kata sifat. Kata sifat. Terus selain kata sifat, kata apa lagi? Jenisnya. Kalau kursi itu kata apa? Benda. Kata benda. Ada Ibarat kata sifat, kata benda, kata apa lagi? kata ekspresi ada. Ekspresi itu kayak gimana? Gaje. Kalau berlari itu termasuk kata apa? Kata fisika. Sifat. Hmm? Kerja. Kata kerja, pintar. Kalau di sekolah, rumah, pantai, itu kata apa? Kata tempat. Kata tempat. Kata keterangan tempat. Keterangan kan ada keterangan waktu, ada keterangan tempat ya. Ya alhamdulillah kalian minimal sudah paham ya apa yang dimaksud dengan kata, yang dimana kalau gabungan dari kata-kata itu kemudian menjadi sebuah kalimat. Kalau kalimat biasanya terdiri dari apa saja kalimat? Sifat ini. Sifat. Nah, kita review dikit ya. Yang dimaksud dengan kalimat adalah kalimat itu terdiri dari subjek, terus apa lagi? Objek. Sebelum objek apa? Sebelum objek predikat, Objek. objek, terus keterangan ya, kayak tadi keterangan tempat, waktu, dan sebagainya. Contohnya gimana? Kalau subjek itu apa aja? Subjeknya sekolah. Subjeknya sekolah. Uang. Kalau subjeknya sekolah itu termasuk apa? Termasuk kata ganti atau gimana? Kata keterangan. Kata keterangan. Kalau subjek itu misalnya seperti apa? Amira. Nah, itu nama ya. Saya atau nama. Predikat namanya. Predikat itu. Kalau predikat, Prediksi yang tepat. Predikat. Penamung, penghubung. ya predikat itu semacam penghubung ya. Ya. Misalnya apa? Bermain aja, bermain dong. Ke dan di dalam, di belakang, dan ke dalam, samping, dan ke di, dan ke di atau Kita beberapa dari bikinnya Coba dari apa namanya? Dari Jatisari dulu deh. Soalnya Ibu nggak kedengeran kalau Jatisari yang masuk. Manarul masuk nggak Mbak Panarul? masuk. Ya, coba Panarul. Predikat itu apa? Apa yang boleh? Kecil. Predikat. Hmm. Namun nyambung. Nyambung. Nyambung.
dari predikat itu kan. Kalau objek apa objek? Objek. Kalau misalnya, kalau misalnya saya pemarah, itu apa? Subjek dan Subjek. Dan berikan. predikat. Saya kesal. Berikan. Oh ya, jadi ini untuk afirmasi itu harus ada subjek dan predikat. Kalau mau lebih lengkap juga nggak apa-apa. Misalnya sampai keterangan waktu. Saya cantik setiap waktu misalnya. Saya akan selalu belajar sampai saya lulus kuliah misalnya. Atau saya akan terus belajar sepanjang hayat. Itu kan ada keterangannya ya. Seperti itu kira-kira ya. Untuk membuat afirmasi. Sekarang kita tunggu dulu Kak atau Bapak ya, Pak Syamil. Pak Syamil akan memberikan materi yang berikutnya. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, nanti Ibu langsung ke Pak Syamil. Pak Syamil, apakah sudah siap? Bentar lagi. Sebentar lagi. Oke. Oke, assalamualaikum pagi semua. Pagi. Bisa screen-nya bisa gantiin. Oke. Oke, tadi kan udah ini ya, membahas tentang afirmasi. Nah ini hari ini saya akan apa ya, memaparkan lah ya hasil yang kemarin pas pertemuan pertama kita ada kuesioner itu. Nah, kita share screen dulu. Nah, dari kemarin yang isian kemarin di pertemuan pertama itu apa ya, udah didapat lah hasilnya kurang lebih seperti apa. Nih, harus share screen dulu. Dimas. Nah, ini udah mana udah didapat ya. Jadi ada kurang lebih ada 6 yang terbesar ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Oke. Jadi kemarin yang isi ada totalnya 17 orang yang kebaca tulisannya. Nah, jawabannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi memang ke depan, berarti di pertemuan-pertemuan berikutnya banyak membahas terkait materi-materi ini gitu ya. Mungkin yang paling besar ya terkait masa depan dan pekerjaan, yang paling banyak dari kalian butuh untuk dipaparkan lebih jauh lah ya, kayak gitu. Yang berikutnya terkait mengenal diri sendiri, dan yang ketiga itu terkait waktu dan tanggung jawab gitu. Nah ini kurang lebih seperti ini gambarannya. Jadi ini yang akan banyak dibahas gitu. Nah, di pertemuan kali ini, jadi kita akan belum banyak bahas tentang masa depan. Jadi kita akan bahas tentang mengenal diri sendiri dan waktu dan tanggung jawab dulu gitu. Sehingga kalian mulai terbiasa, nanti sambil jalan kita mulai saling introspeksi, mulai ada isian-isian nanti yang kita kasih tugas-tugas seperti kemarin.
terkait siapa diri kita yang kayak gitu. Nah, dari sana nanti pelan-pelan kita akan merencanakan ke depan seperti apa kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau yang terkait apa ya, yang banyak muncul, eh, yang hampir bukan hampir semua lah ya, 100% tuh memang banyak yang belum tahu tentang kelebihan dan kekurangan diri sendiri, banyak yang kurang percaya diri gitu, sama ya isunya mungkin masih ada di terkait internet gitu. Semoga nanti bisa eh, makin lancar lah ya ke depannya gitu. Dan nanti mungkin kita akan eh, dan yang berikutnya terkait apa yang akan dilakukan ya terkait setelah SMK selesai lah ya, setelah selesai sekolah kita akan ngapain kayak gitu. Nah, ini hasilnya. Jadi yang menarik adalah memang ada perbedaannya dari yang Jatisari dan Margamulya. Jadi kalau yang Jatisari itu memang kecenderungannya eh, lebih banyak yang mandiri, belajar mandiri setelah di luar sekolah. Itu sesuatu yang bagus. Tapi tantangannya hampir semua mungkin terkait mengatur waktu ya. Nanti makanya kita ini materi habis ini akan membahas tentang manajemen waktu gitu. Gimana tekniknya, apa yang perlu diperhatikan seperti itu. Jadi mungkin fokusnya yang perlu didalami terkait manajemen waktu dan nanti akan ada sedikit cara belajar. Mungkin nggak di fase ini, sesi ini, saya akan di sesi berikutnya. Dan untuk di Maga Mulia mungkin sudah banyak yang bisa menjawab apa sudah bisa mengatur waktunya, tapi memang ada kesulitan di pembelajaran online. Mungkin karena kemarin mungkin masih yang pas sesi pertama kan masih pakai laptop ya, mungkin ada faktor itu juga. Mungkin sekarang udah agak berubah dengan ada station baru kayak gitu. Emang area fokusnya mungkin nanti di terkait percaya dirinya, belajar percaya diri sama ya lebih berani bertanya gitu, ngomong dari mic gitu, nggak usah di belakang gitu. Mungkin itu ya kalau terkait hasil asesmen yang hari pertama kemarin, pertemuan pertama. Nah, jadi kenapa yang dibahas pertemuan ini adalah terkait manajemen waktu? Karena ada 3 isiannya ya. Yang pertama terkait kebutuhan mengatur waktu. Ini termasuk yang paling besar yang dibutuhkan atau kalian hadapi, yang kalian merasa kalian perlu untuk manajemen waktu yang lebih baik kayak gitu. Yang kedua ini terkait ya susah fokus belajar karena capek ya setelah sampai rumah, sehingga gimana caranya mengatur energi, nanti saya akan jelaskan sedikit. Yang ketiga terkait yang menunda tugas nih, ini mungkin 83% merasa apa ya suka menunda tugas, jadi kayak sudah untuk apa nih mau dikerjain, kerjainnya kapan, gimana caranya seperti itu, sehingga kita akan bahas juga tentang gimana mengatasi apa ya biar nggak menunda tugas gitu. Jadi apa ya fokus utamanya adalah gimana kita punya lebih banyak waktu karena waktu kita sama-sama 24 jam, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa mengelola waktu yang sedikit yang 24 jam sama itu biar lebih efektif kayak gitu. Oke. Nah, ini mungkin sedikit materi sedikit, nanti habis itu kita lanjut ke apa namanya? Ke isian, nanti kita ada sedikit menulis ya. Mungkin akan saya jelaskan sedikit terkait mengatur perhatian ya. Jadi ada Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan kenapa manajemen waktu tradisional. Manajemen waktu tradisional itu apa? Jadi kalau mungkin dulu yang terkenal itu adalah kita membuat jadwal nih, semua dijadwalin mulai dari bangun tidur harus apa ngapain itu dijadwalin jam per jam, waktu ke waktu gitu. Dan pokoknya semua yang pengen kita lakuin itu dimasukin. Kita pengen ngelakuin belajar A, B, C, belajar matematika, belajar bahasa Inggris, harus membantu orang tua, pengen main game, itu semua dimasukin ke jadwal gitu. Dan akhirnya malah kesulitan fokusnya karena ternyata energinya nggak sampai nih. Kalau secara hitung-hitungan waktu mungkin bisa masuk ya,
tapi ternyata pas jalanin kayak pengen belajar matematika, lanjut belajar bahasa Inggris, lanjut belajar bahasa Indonesia, ternyata yang ada capek gitu. Sehingga itu nggak efisien gitu. Dan ya banyak yang nggak terlaksana gitu karena capek, udah capek dulu gitu. Sehingga jadi apa? Untuk manajemen waktu yang baik itu fokusnya di perhatian, jadi di attention kita. Karena kalau zaman apa ya, makin ke sini, apalagi dengan adanya HP di tangan kita, itu kita mengkonsumsi informasi itu jauh lebih banyak ya. Jadi yang penting itu atensi kita gitu. Dan aplikasi-aplikasi itu tujuannya adalah gimana mendapatkan atensi kalian gitu. Sehingga yang penting itu bukan jumlahnya yang pengen dikerjakan, tapi prioritas kalian gitu. Jadi kita akan bahas gimana caranya melakukan prioritisasi juga gitu. Nah, ini ada satu penelitian yang mungkin menarik ya. Jadi kalau kita multitasking, jadi kita ngerjain tugas gitu semuanya, tugas bahasa Indonesia sama bahasa Inggris gitu. Saat kita pindah-pindah gitu, nggak fokus di satu hal dulu atau belajar satu hal dulu, itu kita paling nggak butuh waktu 23 menit untuk bisa kembali ke fokus yang pertama gitu. Apalagi kalau ada handphone gitu, ada notifikasi gitu. Kita lihat sebentar, 1 menit, ada notifikasi apa ya gitu. Itu udah kita butuh untuk fokus lagi ke yang kita kerjain itu sekitar 20 menit. Kayak gitu. Jadi ngilangin distraksi saat kita fokus itu sangat penting. Jadi kalau kita bisa fokus tuh bisa 2 kali lipat sebenarnya lebih cepat. Hanya ngerjain banyak hal itu kerasa lebih cepat ya. Kayak aku bisa dalam satu waktu ngerjain banyak hal, tapi pada akhirnya kalau di waktunya sehari, dihitungnya sehari, itu ya nggak banyak yang bisa dikerjakan kayak gitu. Nah ini mungkin bisa dicatat dikit ya. Ada 3 manajemen waktu dasar ya untuk manajemen waktu dasar yang nanti kita akan kerjakan. Nah, yang pertama adalah ada namanya teknik 3-3-3. Jadi kita menyusun waktu itu dengan membagi ke 3 jam itu fokus yang mendalam. Jadi 3 jam belajar atau 3 jam fokus ngerjain tugas gitu, sore atau malam gitu. Itu tugas yang penting yang belajar yang bisa fokus gitu. Dan itu 3 tugas yang pendek. Jadi yang waktunya 15 menit, 30 menit gitu. Kenapa kayak gitu? Karena kita tahu ada tugas yang perlu waktu mikirnya panjang, ada tugas yang pendek-pendek kecil-kecil. Contohnya apa? Kalau yang 3 jam itu mungkin belajar ya, kayak ujian atau ngerjain tugas esai, kayak gitu itu butuh 3 jam fokus. Jangan 3 tugas pendek yang butuh waktu 30 menit, terus mungkin ngisi tugas-tugas yang kemarin diisi mengenal diri itu 15 menit, 30 menit itu cukup sebenarnya. Kayak gitu. Tapi juga bisa 3 tugas kecil. Kayak umpamanya ngerjain tugas rumah, bersih-bersih rumah itu masuk ke dalam tugas kecil ini gitu. Jadi nggak butuh waktu banyak, nggak butuh fokus yang mendalam, tapi perlu kita jadwalkan gitu. Kita punya 30 menit atau 15 menit kayak gitu. Yang bisa diselesaikan dengan cepat. Yang terakhir itu adalah 3 slot untuk ngelakuin yang administrasi. Administrasi itu apa? Kayak bersihin kamar, habis itu nyiapin buku pelajaran, gitu. Itu perlu dimasukin nih. Nyiapin seragam kayak gitu-gitu. Jadi ada 3 ya, 3 jam. Jadi pertama 3 jam waktu untuk fokus belajar. Itu 3 tugas pendek yang kayak butuh waktunya 15 menit sampai 30 menit. Butuh fokus tapi nggak sebegitu tinggi kayak gitu. Itu 3 hal juga. Dan 3 slot administrasi, yaitu hal-hal yang perlu disiapin kecil-kecil kayak gitu. Jadi 3 itu. Nah, nanti kita akan coba. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu. Belum. Ya 3 itu 3 jam fokus ngerjain satu hal. Habis itu 3 tugas pendek. Jadi kita menjadwalkan 3 tugas pendek yang kita lakukan hari itu. Habis itu 3 slot admin. Jadi 3 hal-hal kecil yang perlu dilakukan tiap hari gitu. Semuanya ya tadi siap-siap mandi kayak gitu tuh perlu dimasukin gitu. Nah, lanjut ke yang kedua. Ini namanya matrix Eisenhower. Mungkin kalian udah pernah dengar belum terkait matrix ini? Matrix Eisenhower. Jadi ada 2 ya, dibagi matrixnya itu ada 2. Jadi yang penting
sama yang mendesak. Jadi ada 2 kuadran gitu ya. Mana gambar? Bisa digambar di sini. Ya. Berarti gambar besar. Nah, jadi ada yang penting, terus ada yang tidak penting. Soalnya itu mendesak dan tidak mendesak. Nah, jadi ini jadi contohnya apa nih? Jadi kan nanti kalian akan apa ya, ngelis apa yang kalian lakukan sehari-hari itu ke dalam kuadran ini gitu. Jadi kayak apa sih yang penting dan mendesak gitu. Itu kayak semuanya ada ujian atau kelas hari ini atau yang dipanggil disuruh orang tua itu penting dan mendesak ya. Begitu. Ini biasanya yang apa ya, yang kita lakukan kalau tidak merencanakan waktu dengan baik gitu. Harusnya penting tapi tidak mendesak. Ini biasanya yang apa ya, yang jangka panjang biasanya. Jadi belajar, merencanakan waktu belajar, membaca buku itu masuknya penting tapi tidak mendesak gitu. Nggak harus sekarang, tapi kalau nggak dilakuin efeknya akan kelihatan di jangka panjang. Nah, sedangkan tidak penting tapi mendesak itu apa? Contohnya ya ada telepon itu ya kadang nggak penting sih, cuma mendesak kan harus diangkat gitu kan teleponnya, seperti itu. Atau tiba-tiba disuruh orang tua melakukan apa gitu, yang disuruh berangkat beli sesuatu ke pasar semuanya, atau suruh ngantar barang kayak gitu. Nah, ini bisa kita ya bisa didelegasikan kalau bisa, kalau enggak ya perlu dilakukan kayak gitu. Yang berikutnya itu yang tidak penting dan tidak mendesak. Nah, ini kadang-kadang masih ada ya, kayak ya kadang scrolling TikTok gitu kan, atau main game kalau nggak ada tujuannya gitu. Ini ya kalau bisa dihilangkan gitu. Ini manajemen waktu ya, gimana saat kita melakukan hal tertentu atau sesuatu masuk ke sini dulu nih, ini penting nggak ya, ini mendesak nggak ya, kayak gitu. Nah, mungkin 3 ini ya yang paling perlu dilakukan saat kita manajemen waktu gitu. Kadang-kadang waktu kita tuh habis ke hal yang tidak penting dan tidak mendesak gitu. Itu yang perlu yang perlu diwaspadai gitu. Oke, mungkin itu. Nah, ini untuk Podomoro mungkin ini aja, sekilas aja. Jadi kalau kita ngerjain sesuatu itu paling enak itu kayak 20 menit fokus, kayak pelajaran ini kan 40 menit 45 menit ya. Biasanya dibagi dengan kayak ada materinya, jelasin 5 menit itu tugas atau sampai kalian istirahat. Nah, selanjutnya ini ada namanya framework untuk mengatasi penundaan ya. Jadi ada namanya mengenali perilaku, itu namanya framework ABC. Nah, ini bisa dicatat nih terkait ABC. Jadi ABC itu apa? Pertama, antecedent, itu pemicu. Jadi apa sih yang membuat kita melakukan perilaku tersebut? Kenapa kita menunda hal tersebut gitu? Yang itu habis itu B itu behavior atau perilakunya apa gitu. Namanya buka TikTok gitu. Yang C-nya konsekuensinya apa kalau kita melakukan itu gitu. Jadinya ngerjain tugasnya, waktu ngerjain tugasnya sedikit gitu, sehingga nilainya jelek gitu. Jadi kalau kita jadi perilakunya semuanya menunda-nundanya, habis itu ngapain? Tidur lagi, nggak belajar gitu. Apa yang membuat kita ngelakuin hal tersebut gitu? Semuanya karena bangun kesiangan atau karena tugasnya sulit. Jadi saat semua perilaku itu ada urutannya, ada penyebabnya pasti, dan ada konsekuensinya. Kayak gitu.
Jadi nanti kita akan apa coba nanti sambil tanyanya pas kalian nyoba ngerjain ya. Kayak gitu. Siap. Eh, satu lagi terkait penundaan itu ada namanya, saya catat ya, ini ada das. Kenapa kita menunda? Jadi kenapa kita menunda suatu pekerjaan? Biasanya itu alasannya di antara empat ini. Jadi yang pertama, apakah pekerjaannya terlalu sulit? Gitu. Nah, kalau terlalu sulit, berarti harus di breakdown. Ini ada di pelajaran informatika kemarin ya. Kita breakdown masalah yang sulit atau kompleks jadi kecil-kecil. Jadi kita tidak menunda-nunda lagi. Gitu. Yang pertama, difficult. Apakah ini tugasnya terlalu susah untuk dikerjakan? Kalau susah ya dipecah, kayak gitu kan. Yang berikutnya, undefined. Undefined itu apa? Nggak tahu apa yang perlu dikerjain selanjutnya gitu. Semuanya kita harus belajar gitu. Tapi bingung belajar apa ya? Yang mulai pelajaran apa dulu ya gitu. Nah, jadi itu perlu diperjelas. Kalian perlu ngerjain apa sehingga kalian tidak bingung apa yang perlu dikerjakan selanjutnya. Yang ketiga, scary. Nah, scary itu maksudnya apa? Nah, ini saat tugas-tugasnya atau pekerjaan yang ditunda tersebut itu kalau gagal tuh takut gagal gitu atau takut dijudge atau takut dihakimi orang lain kayak dinilai gitu. Kadang-kadang yang menyebabkan suatu tugas itu ditunda. Nah, yang terakhir tuh tedious ya. Jadi apakah tugas ini membosankan gitu kayak berulang-ulang gitu semuanya kayak apa ya? Yang kayaknya kayak mengerjakan kayak semua tugas eh, tugas malah apa ya tugas apa matematika semuanya kayaknya ngerjain ulang-ulang diulang-ulang pertanyaannya banyak gitu biar bisa itu kan membosankan ya itu gimana caranya biar tidak jadi membosankan dibuat bareng ngerjainnya atau nah tugasnya jadi lebih menyenangkan kayak gitu ya itu yang bisa dilakukan kayak gitu jadi ada itu ya ada memahami kenapa suatu menunda itu dilakukan apa yang terjadi sebelumnya dan konsekuensinya apa biar kita lebih sadar apa yang perlu dikerjakan. Yang berikutnya tadi ada das ya. Nah, apakah itu terlalu susah? Apakah kurang jelas apa yang perlu dilakuin? Apakah itu menakutkan untuk dikerjakan? Sama apakah pekerjaan ini membosankan? Jadi, itu mungkin sekilas materinya. Nah, sekarang kita masuk ke tugasnya nih. Nah, tugasnya nah, silakan ini ditulis dulu. Silakan tulis kayak kemarin nama kalian namanya siapa dari belakang kiri atau dari cari. Silakan apa namanya bahas terkait tugasnya. Screen-nya nggak kelihatan, Pak Sannya. Ya, Screen-nya. pindah dulu ke screen satunya. Oke, udah terlihat? Dan sekali lagi ya. Zoom, zoom, zoom. Nah, jadi Sari hilang ya? Oke. Nah, jadi kita akan coba pertama kan untuk bisa manajemen waktu kita harus tahu nih apa yang kita lakuin sehari-hari untuk di manajemenin gitu kan. Nah, yang pertama yang kita perlu analisis adalah eh, ya mungkin kita paling gampang memetakannya berdasarkan waktu sholat ya karena kan ya kita pasti sholat lah ya dan jadwalnya itu kedengeran lah ya kita dengar suara azan ya. Jadi kita bisa ngira-ngira gitu kan. Nah, jadi nanti kita akan bagi waktu waktu itu ya mungkin ada kalau di beberapa hadis kan juga kita membagi waktu itu sebaiknya dari waktu sholat ya kayak dari subuh sampai zuhur berarti ke kegiatan yang lebih ke biasanya kalau katanya lebih ke duniawinya gitu kan untuk nyari nafkah nyari belajar itu biasanya di subuh sampai zuhur gitu kan nanti zuhur sampai asar yang lain asar sampai maghrib yang lain
Maghrib Isya biasanya terkait istirahat dan refleksi gitu. Dan Isya sampai tidur itu biasanya antara ibadah, belajar lagi, atau biasanya dua itu ya. Kayak gitu. Nah, kita akan coba. Nah, udah kembali lagi dari Jatisari. Nah, mungkin saya ulangi sedikit. Jadi yang dilakukan di kali ini adalah kita memetakan waktu harian kita berdasarkan waktu sholat gitu. Jadi pada kan ada 5 ya, berarti kan dari subuh sampai zuhur, habis itu dari zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya sampai tidur, kayak gitu. Nah, jadi silakan ditulis masing-masing dari nama, dari habis itu dari sekolahnya, dari Jatisari atau dari Marga Mulia. Habis itu mulai nih, yang tulis tuh pertama, mungkin begini. Jadi dari subuh sampai zuhur itu apa yang kalian lakukan gitu, aktivitas utamanya gitu. Apakah bantu orang tua, sekolah, atau lainnya. Jadi yang paling penting itu ngisi yang part lainnya ya. Kalau yang ini sebenarnya tinggal dicentang aja. Jadi oh saya subuh, saya bantu orang tua dulu pagi hari. Saya sarapan, saya sekolah gitu. Lainnya selain itu apa yang kalian lakukan? Kayak gitu. Jadi tulis nih, subuh sampai zuhur apa? Zuhur sampai asar ngapain? Asar sampai maghrib apa yang dilakukan? Maghrib sampai isya apa yang dilakukan? Isya sampai tidur. Kayak gitu. Mana? Oke, mungkin isi itu dulu. eh Berapa menit ya? eh 5 menit dulu kali ya. Silahkan isi ini. Jadi kalian tulis kebagi 5 waktu. 6 berarti ya. Subuh zuhur, zuhur asar, asar maghrib, maghrib isya, isya tidur. Nah, 5 berarti. Mas. Oke, silahkan di eh, mulai isi gitu. Jadi kayak satu hal yang paling besar di sana gitu. Jadi subuh sampai zuhur, apa yang kalian lakukan? Zuhur sampai asar, apa aja yang kalian lakukan? Asar sampai maghrib, apa yang kalian lakukan? Maghrib sampai isya, apa yang kalian lakukan? Isya sampai tidur, apa yang kalian lakukan? Kayak gitu. Siapa nih tadi? Selamat bos. Nah, so, ya. Oke, silahkan diisi ya. Waktunya 5 menit. Jadi kalau kesulitan, dibayangin aja kayaknya seminggu terakhir atau kemarin Senin itu ngapain gitu dari subuh sampai duhur selain sekolah ya sekolah kan pasti selain sekolah ngapain tuh sebelum sekolah ngapain atau pas istirahat. Jumin, cuma menahan. Jadi anak-anak yang ditulis di situ adalah apa yang sudah kalian lakukan, yang biasa kalian lakukan. Jadi kemarin misalnya atau tadi pagi, kemarin lah ya, bangun jam berapa, subuh, kemudian sarapan. Jadi yang sudah kalian lakukan saja dulu, ya. Jadi supaya enggak apa namanya eh, kebiasaan kalian aja dulu yang ditulis di sini, ya. Oke, jadi ada 5 kolom ya.
Jadi kemarin apa yang dilakukan? Contohnya jawabnya subuh sampai zuhur pagi ngaji dulu. Setelah bangun subuh, habis itu bantu orang tua, habis itu mandi, habis itu berangkat sekolah. Nah, berarti kan 3 itu aja yang dikerjakan. Terus zuhur sampai asar, pulang sekolah ngapain? Oh, tidur siang. Oke, berarti tidur siang aja kan dari jam 3 sampai asar. Habis itu yang ketiga, habis itu asar sampai maghrib, apa yang dilakukan? Oh, main sama teman, Yang 15 malam. kerjain PR. Oke, 2 itu. Yang penting jujur dulu ya, Pak Syamil ya. Ya, yang Jadi penting supaya kita bisa review gitu, kita bisa cari jalan keluarnya bagaimana supaya kita bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi yang sudah kalian lakukan ya. Kawan-kawan, Bina, Kena wifi. Bayu. Iya, beratur, bukan parah ya. Kurang bilang mau. Gitu, bagus. Jadi. nah, nanti juga dikasih print out-nya kok. Tapi di foto juga boleh. Ini dikerjain sekarang, apa depan? Iya, dikerjain sekarang. Kerjain sekarang, Nak. Sinyal rawan bukunya jadi terang. Sorry ya. Sorry. Salah ya, Kerjain sekarang supaya kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saat ini. Ya, bisa. Itu harus jujur yang kotornya. Oh, tadi jujur kan? Tadi harus keluar kayak orang tak akan berputar. Oke. Ya, gimana? Udah mulai ada yang tulis? Tanya ke Mas. Jawabannya gitu. Ini ditulis tinggal mengikuti syukur atau Ini seperti kosong. 18S. Oma ngasihan apa? 18S. Ya, yang ini yang isian tulisan-tulisan ini contoh ya. Jadi nggak harus ditulis di tulisan kalian. Kalau kalian ini buat contoh biar kalian kegambar. Oh, kalian nulis apa gitu ya. Gimana Pak? Langsung jawaban nih, Yos, Pak. Ya, langsung dijawab. Langsung jawaban dijawaban. Iya, langsung jawaban aja, nggak usah ditulis pilihan yang kayak gini, nggak usah langsung. Ya, ditulis Jamnya. jawabannya aja, nggak usah ditulis pilihannya. Oh, siap, Pak. Muhammad jawaban ditinggalin. Gimana Pak? Oke. Bangun jam subuh sholat sarapan saya kelewat sarapan berangkat sekolah sarapan jam 7 aktivitas pagi main HP jujur apa sekolah TikTok pagi sekolah TikTok aktivitas yang selalu ada pada hari ini saat subuh bantu orang tua Yang lainnya itu wajib diisi sendiri ya. Zuhur asar, salat zuhur, makan siang, istirahat. Oh, langsung. Langsung teh. Oke, ya ditulis masing-masing. Bentar Pak. Gimana Pak ngisinya? Oke. Ngisinya
Kalian tulis nih yang saya highlight. Ya. Nah, Bu ini tulis. Habis itu kalian ngisi kegiatan kalian apa? Ntar pakai contoh ini aja nih. Oke. Harus ditulis begini, Pak, di Oke. buku. Ntar pakai ini ku. Boleh ditutup dulu nggak? Oke. Itunya. Harus dicontohin. Berangkat sekolah. Ente padahal mah jam 3 tahajud. Terus salat subuh. Ya, Kan jujur rajin teuing. Ada berangkat sekolah tahajud lah. Tahajud. Doa. Doa. Sekolah aja sama. Oh juga Bu Eka nanti dong. mandi tidak Ya, mungkin nggak usah jamnya. Dekatnya juga nggak apa-apa kalau kalian lupa jam berapa kemarin ininya. Yang hari ini. Yang kemarin. Kalau hari ini Yang kemarin kira sampai malam. Sekarang kan kalau hari ini kan baru pagi aja kan. Kalau yang kemarin kan sudah sampai malam. Jadi kegiatan yang kemarin kalian lakukan sejak bangun tidur sampai malam itu apa? Kan kalau di contoh yang dikasih Pak Sanmil itu ada pilihan-pilihannya ya. Kalau nggak ada pilihannya, kalian ada kegiatan yang lain, tulis aja kegiatannya apa. mandi Jujur aja deh Bu. Jujur-jujuran, harus jujur. Karena nanti kan akan kita review, nanti dibantu mana yang ada kesulitan gitu. Kesulitan dari HP. Sudah kecanduan. Kesulitan HP misalnya. Satpam. yang tidak tidur tidur itu 5 jam 5:00 terus sholat. Tidak ada sebenarnya semuanya saya abon Orang kerja aja dulu. dan jaga minum Aku ngomong. kepikiran juga sih mau pikir juga lu Apaan? Bangun subuh balik doang. Mana? Buku subuhnya cuma isu. baru tidur Kirimkan wa itu. Sama aku teh bangun mah jam ada jam Cima gue cuma jangka tidur lagi ini bisa ya. langsung kata asam di PC aja kita harus tidur lagi apa bisa gitu karena enak gitu Wah, tapi asli. Gelo keluar kita. ya senyum Non iya. oh gayanya itu loh maaf ini lagi mau Apa? Tadi aku ya. Hah? Belum. Malu itu yang lima kaan orang mah. Mau tinggal deh. Tadi sini ngomong. Mau. Iya. Mau. Anak-anak asli. Tidak ada. Ini kan bisa. Astaga, saya. Jangan tipu wah. Ya. Oke, 1 menit lagi ya. Untuk part pertama. Ini masih ada beberapa. Oke, coba lanjut ya.
Oke, tadi kan sudah coba melis apa yang sudah dilakukan kemarin. Sehari itu ngelakuin apa aja, kayak gitu. Nah, selanjutnya tadi kan waktunya. Sekarang kita fokus ke energinya dan gangguannya, gitu. Jadi yang pertama, ini satu-satu biar nggak bingung kali ya. Biar kelihatan. Oke, terus. Oke, nah yang berikutnya, yang tadi sudah diisi. Yang belum, tadi mungkin diisi dulu, nggak apa-apa. Eh, Seingatnya, sejujurnya. Jadi kalau siang duhur sampai asar tidur siang, ya nggak apa-apa, tuh saya tidur siang gitu. Istirahat itu juga penting ya, gitu. Nah, yang sudah, silahkan mulai mengisi yang berikutnya. Oke, yang berikutnya adalah apa tiga hal yang paling sering ganggu fokus kalian gitu, fokus saya. Pas belajar tuh apa yang paling sering mengganggu? Apakah karena handphone, ataukah karena adik, atau adakah karena kucing, atau karena apa yang paling sering mengganggu kalian pas fokus gitu, pas fokus belajar terutama ya. Ataukah teman, ya, tulis saja apa yang paling sering mengganggu gitu untuk bisa fokus. Nah, silakan diisi tiga hal gitu. Apa yang paling sering mengganggu fokus kalian? Satu apa, dua apa, tiga apa gitu. Nah, absen. Wah,
Oke, 3 hal yang paling sering mengganggu fokus sudah ditulis? Yang sudah angkat tangan. Yang sudah, 3 hal yang paling sering ganggu fokus? Belum. Oke, siap, ditunggu. Nah, dan Manarul. Manarul sudah? Pak, aktivitas pagi naon, Pak? Aktivitas pagi. Gimana? Aktivitas pagi. Oh, yang tadi. Nah, Ya, main bola. Main game. Oh, ini mereka. Belum iya, bukan orang tua bos. Tidur depan tidur. Pada warung bos. pagi. Yang tanya yang sebelah mana? Dari rumah itu jujur asli mun sakola mah teu ingat beberes imah libur dan besok program masuk kan jujur baik lah. Ya, yang pagi kemarin ngapain? Nah, kalau bangun kesiangan langsung sekolah ya, berarti diisi langsung sekolah aja. Kayak gitu. Orang pulang jam 7. Ya, kalau jam 7, 6:30 main bola dulu ya, terus main bola, gitu. Berangkat sekolah. Ya. Jadi udah sampai siang ya, kalau sekolah kan udah sampai siang. 12. Bangun subuh, dua. Jam 5 subuh. Jam 5:30 mandi. Jam sekolah. Dua. Berangkat. Sekolah. Yang halaman 1 aja dulu Pak Sanmil. Mana? Terus yang tadi aja yang pertama dulu. Oke, yang pertama dulu ya. Yang pertama dulu diselesaikan. Terus minta satu anak dulu yang sudah selesai untuk membacakan supaya ada contoh bagi yang lain. Oke, baik. Sekali kita review. Siapa yang udah selesai di Marga Mulia? Ada yang udah selesai nih yang ini? Coba presentasikan dulu. Ya, temennya dapat contoh. Ibu panggil ya. Ibu panggil dari selfie, udah belum selfie? Selfie belum. Kaila udah belum? Ya udah, Kaila dulu. Yang lain perhatikan ya, Jatisari ya, habis ini Jatisari ya. Ya. Coba dimasuki apa namanya biar kerekam di kameranya. Catatannya ditaruh di depan kamera. 15.40 Ada itu share di situ, ada share. Ibu Kades kemana? Ada siapa Bu di sininya? Nggak ada siapa-siapa? Nggak ada. Kalau nggak ditunjukkan ke kamera kali ya. Justru itu, ini kan mau tunjukkan ke kamera. Ya, Oh ya, kamera. kamera ini aja, kamera depan aja. Kamera layar. Kamera Ya. layar. Nggak kelihatan. Atau dibacakan aja juga nggak apa-apa. Ya udah dibacain aja. Jam 8. Lagi jam 4.20 langsung. Kamu coba cukup langsung. Salah tenon. Lu bangun. Masuk jam 7 gitu. 7:00. Oh, siap tadi.
Kaila mana? Kaila? Ada bawa. Iya. Ayo presentasi dulu. Tadi siapa udah selesai? Selfie? Sampai Oh, jauh. selfie enggak? Kaila aja, Kaila. Ayo dibacain aja dulu, dibacain nanti sekalian dipandu sama Pak Syamil. Bacain aja. Nah, nanti kalau yang belum selesai sekalian ini apa namanya dipandu sama Pak Syamil. Ini bukan. Iya, dekat-dekat mikrofonnya, iya di depan, biar dekat sama layar. Gimana dia? Bisa Iya, semohon jadi tuh. Ah, nggak kelihatan mukanya. Duduk aja nggak bisa duduk aja duduk. Duduk tapi kursinya dimajuin. Duduk di itu di kursi biar kelihatan. Nah, biar kelihatan. Nah, ayo. Ya. Bangun jam 5.15. Ke WC jam 5.20. Terus sholat ya. Sholat jam berapa? Sholat jam seberapa? Jam 5. Sholat sudah. Sholat jam 5.20. Bukan dengeran. Kedengeran. Kedengeran. Kalau enggak dikasih ini aja, Nak. Kalau misalnya bingung menit-menitnya misalnya dari jam 5 sampai jam 6 itu ke WC, sholat subuh sama minum misalnya itu dari jam 5 sampai jam 6 gitu. Jadi nggak usah jam 5 lewat 5 apa jam 5 lewat 10 sekian. Nggak mesti seperti itu. Jadi dari jam 5 sampai jam 6 aja. Ngapain aja. Tuh ya. Sholat, ke WC, terus sarapan, makan sekolah, masuk sekolah. Oke, lanjut. Yang dari zuhur ke asar. Bersih, beres, pulang sekolah bersih-bersih. Kita mandi, yang sholat, terus tidur, bangun jam 6, sholat pagi, terus makan. Oke, itu udah masuk yang tadi berarti zuhur sampai asar ya. Ya, Mandi. Oke. Habis itu dari asar sampai maghrib tidur. tidur. Oke. Dari maghrib sampai isya Sholat, makan, terus matiin HP, oke. terus tidur, bangun jam 9, terus gadang, udah lupa. Oke, berarti habis isya tidur dulu, habis itu Ya, belajar atau begadang main HP. gadang Pak. Oke. Oke. Begadang itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 9.15 sampai jam 1. Oke, terima kasih. Sama. Orang tua. Udah cukup Pak Sanmil itu atau mau ditambahin lagi? Udah cukup Udah jelas, cukup. sudah Udah cukup runut ya. juga itu. Ya, kurang lebih ngisiannya kayak gitu ya, yang lain ya. Iya. Sekarang Jatisari ya. Jatisari Ibu panggil. Fahri Alamsyah. Fahri. Fahri. Nggak sekolah, Bu. Nggak sekolah. Kika. Kika ada nggak? Tunjuk tangan Kika. Istirahat jam berapa? Mau istirahat ya? Dan 15 istirahat Pak Sanmil. Satu lagi tanggung. Ayo dari Jatisari siapa yang udah selesai? Itu yang tidur siapa? Yang pakai jaket hitam.
Yang tidur yang topang dagu siapa? Mahal. Yang topang dagu tuh yang gede. Siapa? Manarul. Manarul, ayo Manarul. Silahkan. Manarul mau istirahat Mari nggak? kita makan. Lapar. Kudung nulis ini deh. Kepada Manarul deh. Oh, Ya, iya. terlempar. Ya. Oke. Ya udah, mereka jadwal istirahat soalnya Pak. Nanti mulai lagi 9.30. Oke, ya udah. Mungkin nanti Oke. ini ya, isiannya di print nanti biar diisi sendiri mandiri mungkin ya nanti buat PR. Oh itu. Harga mulia udah selesai semua ya? Itu tadi udah nunjukin ke kamera. Mau di print atau di foto Pak? Di Ya, foto Bu. aja. Foto ya? aja. Seperti biasa Iya. di foto ya. Oke. Foto nanti kumpulin ke Ibu. Jatisari. Yang Marga Mulia sudah boleh istirahat ya nak ya. Makasih. Yang Ya. Jatisari nih. Yeay. Makasih loh. Ayo Jatisari. Yang depannya Manarul siapa? Manarul masih tidur. Ayo satu lagi Jatisari. Sebelum istirahat itu kok udah pada mau bubar. Kan belum ada yang presentasi. Satu orang aja. Satu orang aja sebagai perwakilan. Perwakilan. Siapa? Jika Kika Bu. Ajanmu. Ayo Kika mana Kika? Ajanmu. Rapi. Tapi kacar. Adli Bu atas Bu. Nah. Boy Bu, boy. Astri bulan belum. Acan juga. Imas. hiji deh Bu, atas Bu. Gak apa-apa. Siapa yang udah atas? Saya Bu. Saya tuh siapa? Saya Rahma Bu, Rahma. Rama udah. Ayo Rama. Oh, Acan Bu. Imas aja Imas. Nanti kalau belum selesai dibantu sama Pak Syamil. Kayak tadi yang bagian kan juga belum selesai dibantuin. Yuk, biar buat contoh buat teman-temannya dan cepat istirahat. Kumaha ayo teh Bu. Ya, di depan, maju lagi ke depan biar kedengeran. Yang penting kedengeran. Nah, ya di situ. Hilang. Dadah. Gak usah berdiri aja, berdiri. Dibacakan aja, Bacain aja, nggak apa-apa. Baca unggul ya. Baca bungkul, sumuhun. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 5.20 saya bangun tidur. Jam 5.45 saya sholat subuh. Jam 5:55 saya mandi. Jam 6:47 siap pergi ke sekolah. Jam 6:50 sampai sekolah. Jam 12:35 saya zuhur di sini di masjid sekolah. Jam 15 atau jam 3 saya pulang sekolah. Jam 15:25 beres-beres rumah. Jam 15:40 asar dulu. Jam 15:50 saya main HP sampai jam 18:25 saya maghrib. Jam 18:35 mengerjakan PR. Jam 19:50 saya isya. Jam 20 saya main HP lagi. Sampai mati. Jam 23 jam rahasia. Jam 23:45 saya tidur. Terima kasih, jelas banget dah. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, tepuk tangan semuanya. Untuk calon CEO kita. Baik, alhamdulillah anak-anakku semua. Terima kasih atas partisipasinya. Yang di Marga Mulia udah keluar, tinggal di Jatisari.
Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Selamat Amin. belajar anak-anakku semua. Amin. Yang rumah belum selesai dikerjakan di rumah dan nanti difoto hasilnya ya, kirim ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Bapak,